Juga yang ketiga, masjid yang paling utama di hadapan Allah adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Salah satu keistimewaan daripada Masjidil Aqsa, ada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man zara Baital Maqdis muhtasiban lillah, a'tahullahu ta'ala sawaba alfa syahidin, wa haramallahu jasadahu ala niron." Yang artinya, barang siapa yang berziarah ke Baitul Maqdis di Palestina disertai dengan niat karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan atau pahala bagi mereka. Yang pertama, dicatat mendapatkan pahala 1000 orang yang mati syahid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Parwiya anna Allah ta'ala wada'a tahtal arsy baitan wal baitul ma'mur wa amaral malaikah ayyatufu bihi, summa amarallahu ta'ala al malaikata alladzina hum sukanul ardi ayyabnu fil ardi baitan ala misalih, fabanau wa ya'muru man fil ardi ayyatufu bihi kama yatufu ahlus sama bil baitil ma'mur. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai saat ini channel Rahmatul Ummah tetap eksis mengirimkan tausiah harian. Semoga video-video yang telah kami tayangkan bisa diterima di segenap kalangan, muda maupun lanjut usia, dan mudah-mudahan menjadi pembekalan dan pencerahan, juga menambah wawasan keilmuan kita tentang pengetahuan ilmu agama. Bahasan kita kali ini masih tentang yang ada kaitannya dengan ibadah haji, merupakan cabang iman yang ke-25. Baginda Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, masjid manakah yang paling istimewa di hadapan Allah?" Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, masjid yang paling utama di muka bumi adalah Baitullah. Allah dan baginda Rasul menyebut Baitullah atau Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang paling istimewa, bukan tanpa alasan. Tentu mempunyai alasan-alasan yang kuat. Karena Baitullah selain dijadikan kiblatnya orang mukmin untuk melaksanakan sholat, Ka'bah pun adalah bangunan yang pertama yang ditempatkan oleh Allah di muka bumi sebelum 2000 tahun Allah menciptakan bumi ini. Masjid kedua yang paling istimewa adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dikatakan masjid nomor 2 paling istimewa setelah Masjidil Haram, karena di sana ada makom atau kuburannya baginda Rasulullah SAW yang merupakan manusia paling istimewa. Juga yang ketiga, masjid yang paling utama di hadapan Allah adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Salah satu keistimewaan daripada Masjidil Aqsa, ada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man zara Baital Maqdis muhtasiban lillah, a'tahullahu ta'ala sawaba alfa syahidin, wa haramallahu jasadahu ala niron." Yang artinya, barang siapa yang berziarah ke Baitul Maqdis di Palestina disertai dengan niat karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan atau pahala bagi mereka. Yang pertama, dicatat mendapatkan pahala 1000 orang yang mati syahid. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Juga bagi kita sekalian, tidak mungkin sekarang untuk bisa mengunjungi Masjidil Aqsa, karena di sana kan tempatnya memang tempat yang paling istimewa nomor 3. Tapi
tidak semudah membalikkan tangan berkunjung ke sana. Jangankan orang asing seperti kita, penduduk setempat pun di Palestina sulit sekali untuk mendatangi Masjidil Aqsa, karena memang Masjidil Aqsa masih ada dalam genggaman Zionis Israel. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang Masjidil Aqsa milik umat Islam, bukan milik orang-orang Yahudi. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bagaimana caranya ketika kita ingin sekali dan sudah ada uang atau sudah ada dana untuk berangkat ke Masjidil Aqsa karena tertarik dengan pahalanya, tapi tidak bisa melaksanakan berkunjung ke sana? Ada alternatif lain. Sabda Rasulullah merupakan lanjutan hadis tadi, man zaro aliman faka'annama zarol muqaddas. Barang siapa yang memuliakan atau berziarah kepada para alim ulama, berziarah ke alim ulama, ke makomnya atau ke ulama yang masih hidup, meminta ilmunya, meminta nasihatnya, meminta didoakan supaya hidup kita diberkahkan, maka orang tersebut insya Allah sama halnya dengan berziarah ke Masjidil Aqsa. Itulah salah satu jalan alternatif. Masjid yang paling utama nomor 4 setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestina, ada salah seorang ulama yang bernama Asy-Syahir Aftadah Afandi. Beliau bersabda, la maqama asrofa lil jami'il kabir bi Barusah. Tidak ada masjid yang paling utama nomor 4 setelah ketiga masjid tersebut, yaitu Masjid Al-Barusah. Masjid Al-Barusah ini ceritanya ketika Nabi Nuh alaihi salam menaikkan orang-orang mukmin ke atas kapal. Sebelum kapal diberangkatkan, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang menghampiri Nabi Nuh alaihissalam. Kata nenek-nenek tersebut, wahai Nabi Nuh, engkau sedang membuat apa? Jawab Nabi Nuh, wahai nenek, aku diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Untuk apa kapal itu? Kapal ini untuk menjadi alat transportasi laut, karena dunia ini sebentar lagi akan ditenggelamkan oleh Allah. Orang-orang mukmin yang sangat sedikit ini kalau dibandingkan dengan orang yang tidak beriman sangatlah sedikit. Lebih banyak orang yang tidak beriman. Nanti orang-orang yang beriman akan naik ke atas kapal ini dan diselamatkan oleh Allah, tidak ditenggelamkan. Lalu nenek tersebut berpesan kepada Nabi Nuh, ketika bumi akan ditenggelamkan, tolong nenek kasih tahu, nenek juga beriman kepadamu Nabi Nuh, agar nenek bisa mengikuti dan bisa naik kapal ini. Lalu singkat ceritanya, Allah menurunkan azab berupa turun air dari langit selama 40 hari 40 malam. Dan dari dasar bumi pun keluar air. Biasanya Allah menurunkan air hujan dari atas langit diukur. Tapi ketika menenggelamkan umat Nabi Nuh alaihissalam yang tidak beriman, menurunkan airnya Allah dari atas langit tidak dengan ukuran. Dari atas air turun, dari bawah air keluar. Sehingga mudah sekali bagi Allah untuk menenggelamkan dunia ini. Sehingga dalam jangka 40 hari 40 malam tidak ada kehidupan. Yang hidup hanyalah orang-orang yang beriman, yang berjumlah 80 orang, yaitu naik ke kapal yang dibuat oleh baginda Nabi Nuh alaihi salam. Singkat cerita, dimulai dari bulan Rajab sampai bulan Muharram, tanggal 10, bumi ini telah surut banjirnya, sehingga mendaratlah. Menurut cerita bahwa mendaratnya kapal Nabi Nuh setelah ditenggelamkan dunia ini adalah di negara Irak. Ada juga yang mengatakan di negara Turki. Maka tiba-tiba ada nenek-nenek yang menagih janji kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, kapan ini bumi mau ditenggelamkan? Nabi Nuh sangat kaget. Masya Allah, wahai nenek, kata Nabi Nuh, bumi ini sudah ditenggelamkan. Yang tidak beriman sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatku yang beriman jumlahnya ada 80 orang. Selama dari bulan Rajab berakhir sampai bulan Muharram telah surut airnya. Sehingga orang yang tidak beriman dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa nenek tidak ikut kapal tapi masih hidup? Masya Allah.
Ini adalah suatu keajaiban luar biasa. Si nenek tersebut orangnya beriman, walaupun tidak naik kapal, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta rumahnya. Karena rumah nenek ini tidak ditenggelamkan oleh Allah dari badai topan, maka sampai sekarang rumah nenek tersebut berada di suatu tempat yang bernama Barusah, dijadikan masjid. Maka masjid itu tanahnya asal usulnya adalah dimiliki oleh seorang nenek yang beriman, yang ketinggalan tidak dibawa naik ke kapal, tapi tetap selamat karena mempunyai modal iman kepada Nabi Nuh dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sinar Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan dengan diceritakannya kisah ini kita semakin cinta masjid dan kita semakin mencintai Baitullah, mencintai Masjid Nabawi, mencintai Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.